Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Tiga, Barat Bayu, Utara Tengah Angkasa. 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasin, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam Rahayu. Hari ini kita kembali akan menceritakan episode Alas Purwo dengan chapter ke-8 yang berjudul Kisah Candi Purwo. Di awal chapter tampak Mada telah berhasil mengalahkan beberapa asura pohon. Para asura pohon tersebut sangat ketakutan melihat kemampuan bertarung Mada. Tiba-tiba, para asura tersebut menghilang dari balik batang pohon yang ada di depan Mada. Mada sangat penasaran kemana para asura pohon tersebut pergi dan mengapa tubuh mereka bisa terjebak di batang pohon yang ada di Alas Purwo. Namun kita segera mengingatkan Mada bahwa mereka harus segera kembali berkumpul di jembatan yang telah ditentukan sebelumnya. Mada dan kita kemudian kembali menyusuri hutan untuk berkumpul dengan Arya, Nala, dan Dia di jembatan yang telah disepakati sebelumnya. Setelah tiba di jembatan yang sama, Mada dan kita kemudian memanggil-manggil nama Arya, Nala, dan Dia. Namun tidak seorang pun yang ada di sana. Mada dan kita kemudian memutuskan untuk menunggu mereka selama beberapa saat. Setelah sekian lama menunggu, kita akhirnya meminta Mada untuk mencari teman-teman mereka ke dalam hutan karena kita sangat mengkhawatirkan kondisi Dia. Mada dan kita akhirnya kembali menyusuri hutan sambil memanggil-manggil nama Arya, Nala, dan Dia. Setelah menyusuri hutan selama beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah candi. Mada dan kita sangat terkejut melihat candi di hutan Alas Purwo. Namun mereka tetap memutuskan untuk mendekati kawasan candi tersebut untuk mencari tahu tentang candi yang ada di depan mereka. Setelah beberapa saat mengitari kawasan di sekitar candi, Mada dan kita masih belum menemukan petunjuk tentang candi yang ada di depan mereka. Mada dan kita akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam candi tersebut. Sebelum mereka masuk ke dalam candi, tiba-tiba muncul asap yang sangat tebal. Dan dari balik asap yang sangat tebal tersebut muncul cahaya yang sangat terang. Dari balik cahaya tersebut muncullah Sang Hyang Sabda Palon. Mada dan kita kemudian memberikan hormat kepada Sang Hyang Sabda Palon. Mada kemudian bertanya, ada apa gerangan sehingga Sang Hyang Sabda Palon berkenan hadir di hadapan mereka berdua? Sang Hyang Sabda Palon sambil tersenyum kemudian berkata bahwa beliau sengaja menuntun Mada dan kita ke tempat ini
karena sudah saatnya beliau menceritakan kisah tentang Candi Purwo yang ada di depan mereka. Sang Hyang Sabda Palon kemudian menceritakan bahwa candi adalah simbol peradaban tanah Nusantara dan Purwo artinya asal mula, sehingga Candi Purwo merupakan asal mula peradaban tanah Nusantara. Di tempat ini, di Gumuk Gadung, 500 tahun yang lalu, dirinya berpisah dengan raja penguasa tanah Jawa. Sebelum kejayaan tanah Jawa runtuh, Sang Hyang Sabda Palon dan sang raja hendak menuju Pulau Bali. Namun di Gumuk Gadung inilah salah satu penasihat raja tiba dan menyampaikan pesan. Bila sang raja tidak ikut dengannya dan mengikuti ajaran asing yang dibawa oleh penasihatnya, maka seluruh masyarakat yang setia kepada raja akan dihancurkan. Mendengar pesan tersebut, sang raja akhirnya memilih untuk mengikuti penasihatnya. Sang Hyang Sabda Palon sebagai pamomong tanah Nusantara akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan sang raja karena sang raja sudah tidak sejalan dengannya. Dan Sang Hyang Sabda Palon sudah mengetahui bila memang sudah saatnya kejayaan tanah Jawa akan runtuh selama 500 tahun. Sang Hyang Sabda Palon kemudian berpesan, saat beliau kembali, saat ajaran leluhur Nusantara kembali, di saat itulah Nusantara akan menjadi Gemah Ripah Loh Jinawi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sang Hyang Sabda Palon kemudian melanjutkan perkataannya. Setelah berpisah dengan sang raja, dengan kekuatannya, Sang Hyang Sabda Palon kemudian menyembunyikan prasasti, sastra, dan peninggalan berharga dari tanah Jawa di dalam Candi Purwo. Dan beliau kemudian menitipkan mustika pohon di dalam Candi Purwo dan meminta para asura untuk menjaga mustika pohon tersebut dan juga menjaga Candi Purwo. Para asura ini kemudian disegel di dalam pohon-pohon yang ada di alas Purwo dan menjadi asura pohon yang menyerang Mada sebelumnya. Sementara di tempat lain, Arya dan Nala masih terpesona melihat kecantikan wanita-wanita yang ada di depan mereka. Nala yang melihat tubuh Arya menjadi kaku karena digoda oleh wanita-wanita tersebut, kemudian berusaha menyadarkan Arya. Nala berusaha mengguncang-guncangkan tubuh Arya agar Arya terbangun dari mimpi indahnya. Setelah beberapa saat, Arya kemudian tersadar dan dengan mata yang masih berbinar-binar, kemudian bertanya kepada salah seorang wanita yang ada di depannya. Arya bertanya, "Desa apakah ini? Mengapa lokasinya ada di tengah hutan?" Wanita tersebut kemudian menjawab, bila mereka semua saat ini berada di desa Wong Samar yang ada di alam gaib alas Purwo. Bagaimanakah nasib Arya dan Nala yang terjebak di desa Wong Samar? Simak cerita selengkapnya pada chapter 9 yang berjudul Hanoman dan Gedong Songo.